Mengenai VTube, VTube itu beberapa saran dari kami pada saat rapat dengan VTube. Yang pertama, mereka harus menggunakan mata uang rupiah. Ada 5 sebenarnya yang utama. Yang pertama tadi menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua, tidak boleh ada kegiatan member get member, referral di dalam produk jasa ini. Kemudian yang ketiga, juga tidak ada harusnya jual beli poin antar anggota. Poin kalau ada yang butuh harus dibeli dari perusahaan. Dan juga masyarakat yang sudah punya poin menjual ke perusahaan. Jadi tidak ada perdagangan poin antar anggota. Kemudian yang keempat adalah servernya harus di Indonesia. Dan juga yang kelima membutuhkan komunitas. Nah, berdasarkan informasi dari VTube, ada beberapa yang sudah dipenuhi. Yang pertama, mata uang rupiah sudah digunakan, $3 lagi. Kemudian servernya juga sudah di Indonesia. Dan komunitasnya sudah tertibkan. Dan 2 lagi ini tidak ada referral dan tidak jual beli poin ini, mereka sudah menyampaikan juga surat kemarin ke Satgas Investasi mengenai 2 hal ini. Dan kami akan melakukan penelitian tentunya. Apabila mereka sudah melakukan kegiatan sesuai dengan arah SWI, tidak ada money game di sana, ya mungkin bisa diinvestasi, tapi harus sesuai dengan ketentuan perizinan dan juga tidak ada skema piramida di sana. Pak Tongam, jadi sebenarnya dasar hukumnya nih Pak, sampai suatu aplikasi itu dapat dinyatakan ilegal ataupun legal, itu gimana sih Pak Tongam? Ya, terima kasih Pak Abi, yang saya hormati Pak Antonius Malau. Pertama-tama saya apresiasi sekali dengan acara ini yang diinisiasi oleh Kominfo. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang utuh bagi masyarakat mengenai apa yang kita bahas hari ini. Siap Pak. Ya, dan juga kepada para peserta acara ini kami ucapkan selamat mengikuti. Usaha yang dinyatakan ilegal itu kita lihat dari 2 sisi, dari sisi perizinannya dan 2 dari sisi model bisnisnya atau marketing plan. Jadi usaha yang legal itu adalah usaha yang mempunyai izin usaha sesuai dengan kegiatan usahanya. Kalau dia usaha contohnya kegiatan di bidang perbankan, sesuai dengan undang perbankan, ada perizinan. Kemudian perdagangan, ada undang-undang perdagangan, kegiatan perdagangan berjangka komoditi juga ada, kegiatan koperasi juga, kemudian juga kegiatan-kegiatan multi level marketing yang harus ada izinnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa setiap kegiatan usaha di Indonesia harus ada izin. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang ada izin ini juga harus sesuai dengan bisnis model yang sesuai dengan perizinannya. Jangan sampai namanya contohnya koperasi tapi mempunyai kegiatan bukan koperasi. Contohnya kegiatan perdagangan yang tidak ada izin multi level marketing tapi melakukan kegiatan multi level marketing. Jadi harus selaras perizinan dengan bisnis model atau kegiatan usahanya. Kemudian kalau dikatakan ilegal adalah kalau memang tidak memiliki izin usaha, tidak ada izin kegiatannya, tidak ada izin produknya. Kemudian juga izin kelembagaannya tidak ada, dan kegiatan-kegiatan ini cenderung adalah kegiatan yang memang sengaja dilakukan untuk penipuan yang merugikan masyarakat. Nah, jadi kita katakan ilegal kalau dia tidak ada izin dan kegiatannya, marketing plan-nya atau bisnis modelnya memang adalah ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang cenderung merugikan masyarakat. Nah, kalau kita lihat informasi, jadi ilegal ini sangat menarik saat ini. Kegiatan-kegiatan ilegal ini tetap marak. Kalau kita lihat kerugian 10 tahun terakhir akibat investasi ilegal mencapai 114,9 triliun. Wow, nah, banyak banget Pak. Jumlahnya sangat besar, dan ini baru yang memang masuk dalam laporan proses penegakan hukum. Belum lagi banyak masyarakat kita yang tidak lapor karena berbagai hal. Kemudian jumlah investasi ilegal, peer-to-peer lending ilegal, kemudian pergadaian ilegal juga mencapai ribuan ini totalnya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita pelajari dari data ini adalah perlunya kewaspadaan masyarakat agar tetap menjaga dan tidak mudah tergiur dengan penawaran-penawaran investasi ilegal ini. OJK menyatakan bahwa aplikasi VTube dan TikTok merupakan aplikasi yang ilegal.
Nah, kalau dikhususkan kedua aplikasi ini, alasan kedua aplikasi tersebut disebut ilegal tuh gimana tuh Pak Tongam? Ya, perlu kami luruskan bahwa yang menyatakan aplikasi Fitup dan TikTok Cash ilegal bukan OJK, tapi Satgas Waspada Investasi. OJK sebagaimana Undang-Undang 21 tahun 2011 melakukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Fitup dan TikTok Cash ini bukan jasa keuangan, sehingga bukan berada di bawah pengawasan OJK. Tetapi dalam rangka perlindungan masyarakat, OJK membentuk Satgas Waspada Investasi. Oleh karena itu, penanganan kedua entitas ini adalah oleh Satgas Waspada Investasi. Demikian supaya kita paham bersama bahwa tidak ada kaitannya dengan OJK. Walaupun saat ini OJK sebagai ketua Satgas Waspada Investasi. Kedua aplikasi ini, Fitup dan TikTok Cash, ini diduga merupakan kegiatan money game. Kalau kita lihat feature Fitech atau Fitup ini, kegiatannya adalah memberikan penghasilan untuk para membernya dengan menonton iklan di aplikasi, dengan menonton iklan 10 iklan per hari. Kemudian member akan mendapatkan poin, view point yang dulu disetarakan 1 poin itu dengan $1. Kemudian member juga dapat membeli fast track untuk melakukan misi-misi tertentu, sehingga dengan misi-misi yang lebih tinggi atau bintang yang lebih tinggi, mereka bisa mendapatkan VP yang lebih besar. Selanjutnya juga terdapat jual beli di antara member, jual beli viewpoint. Tentunya ini dilaksanakan untuk melaksanakan misi-misi yang lebih tinggi, sehingga semakin tinggi misi kita, semakin banyak viewpoint yang diperoleh. Tetapi dengan tadi ada persyaratan untuk menyerahkan beberapa viewpoint sesuai dengan tingkatan bintang. Kemudian juga ada mekanisme sistem referral, member get member, dengan memberikan penghasilan tambahan kepada pengguna, mendapatkan fee 5% dari yang diajak. Nah, secara umum harusnya memang Fitup ini kalau memang merupakan jasa periklanan dan memberikan keuntungan kepada membernya, harusnya tidak ada pembelian atau penyerahan viewpoint kepada Fitup. Tetapi cukup saja orang menonton, kasih uang. Nah, itu harusnya. Kalau begitu memang ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi tidak ada embel-embel, contohnya kita rekrut orang, kemudian dapat fee, kemudian kita bayar viewpoint kepada Fitup, sehingga kita bisa selama 40 hari contohnya kita bisa mendapatkan viewpoint. Nah, ini juga ada mekanismenya. Mereka ini ada bintang 1 sampai bintang 6 untuk melakukan misi harian yang dikatakan 40 kali misi harian dan bisa diperpanjang. Contohnya di bintang 1 itu saya secara gratis bisa mendapatkan 14 VP dan 10 VP-nya saya harus merupakan biaya ke Fitup. Sampai ada bintang 6 mencapai 10.000 VP. Tetapi apa yang terjadi, semakin tinggi bintang saya, semakin income saya per hari semakin besar. Contohnya pada bintang 1 saya per hari itu income saya hanya 0,3 VP, mungkin sekitar 3.000-4.000 rupiah ya. Tetapi pada saat saya bintang 1, VP saya akan mencapai 337,5 VP, bisa kita kalikan dengan 14.000. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentunya ada biayanya. Biaya inilah yang diduga merupakan kegiatan menghimpun dana, walaupun bukan uang yang disetor, tapi VP. VP ini kan dibeli juga. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga mereka ini membangun tim viewer, mencapai peringkat-peringkat dari bronze sampai diamond, dan atas dasar peringkat-peringkat ini mereka mendapatkan VP yang lebih tinggi jika mencapai total viewer yang lebih besar. Contohnya kalau viewernya 20 orang bisa 0,15 view per hari. Tetapi kalau contohnya viewernya sampai 100.000 per orang, itu bisa mendapatkan lebih kurang 275 VP per hari. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang kegiatan dengan get member. Itu mengenai Fitup. Kemudian mengenai TikTok Cash. TikTok Cash ini model bisnisnya adalah memberikan bonus kepada member dengan melakukan tugas harian. Follow akun, like, nonton video TikTok,
dan screenshot hasil tugas untuk dilaporkan ke akun TikTok Cash member. Untuk masuk TikTok Cash, member harus ikut keanggotaan. Ada anggota magang yang gratis memang, tetapi hanya mendapatkan Rp20.000 per tahun. Dan ini memang tidak diminati oleh masyarakat. Sehingga masyarakat kita cenderung membeli keanggotaan. Jadi ada di sini tingkat keanggotaan. Semakin tinggi tingkat keanggotaan, semakin mahal harga paket dan semakin banyak pula bonus yang didapat. Contohnya tadi, tingkat keanggotaan yang gratis itu tingkat keanggotaan magang namanya. Jadi jumlah tugas hariannya hanya 2 dan 1 tahun hanya dapat komisi 20.000. Tetapi karena memang masyarakat kita ingin mendapatkan komisi yang lebih besar, ada beberapa jenjang keanggotaan, ada magang, pekerja sementara, karyawan, pemimpin grup, pengawas. Nah, contohnya pengawas. Pengawas harga paket keanggotaan di pengawas ini Rp4.999.000. Jumlah tugas hariannya nonton atau klik 55 klik tugas per hari, dan sangat menakjubkan dalam setahun dengan modal sekitar 5 juta ini bisa mendapatkan komisi 120 juta per tahun. Ini dari mana? Tentunya ini didapat dari peserta yang datang belakangan tentunya. Jadi tidak ada barang atau jasa yang dijual, tapi cukup nonton-nonton saja dengan merekrut orang. Nah, ini akan kita dapat. Nah, ini sangat parah menurut saya. Kemudian juga TikTok Cash ini memberikan komisi referral, komisi tambahan hingga 3 downline berdasarkan presentasi tertentu. Jadi ada perekrutan dengan menggunakan kode referralnya. Kemudian juga ada syarat minimum saldo mengendap di TikTok Cash, minimum sebesar 300.000. Bisa kita bayangkan, klaim dari TikTok Cash kan sudah mencapai 500.000 anggotanya. Kalau dana tertahan itu 300.000, berarti 150 miliar jumlah uang yang mengendap terus-menerus di TikTok Cash. Nah, ini kan sangat menguntungkan TikTok Cash. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang diduga adalah kegiatan penipuan. Jadi TikTok Cash ini di mana member membeli keanggotaan untuk menawarkan keuntungan yang sangat besar, tidak ada barang atau jasa yang dijual. Jadi masyarakat kita cenderung membeli keanggotaan supaya semakin banyak komisi-komisi, dan juga melakukan sistem referral yang pada dasarnya ini adalah kegiatan gali lubang tutup lubang. Di mana nanti suatu saat pada saat member baru tidak ada, ini cepat atau lambat akan kolaps juga. Sebenarnya kenapa sih Pak masyarakat kita itu masih banyak yang mempercayai aplikasi tersebut, Pak? Iya, ada beberapa penyebab. Paling tidak kami lihat ada 4 penyebab sehingga masyarakat kita banyak mempercayai aplikasi seperti ini. Yang pertama adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat. Masyarakat kita perlu kita didik, edukasi untuk mengenal produk-produk keuangan, produk-produk investasi secara baik, sehingga mereka bisa mengetahui mana yang bisa diikuti, mana penipuan, mana yang benar. Jadi tingkat literasi masyarakat yang pertama. Yang kedua juga perilaku masyarakat kita sangat mudah tergiur dengan imbal hasil tinggi dalam waktu cepat. Mudah dapat uang tanpa kerja, duduk-duduk saja bisa dapat uang. Bahkan ada yang menawarkan tidur saja digaji. Nah, ini sangat menarik sebenarnya. Jadi adanya perilaku sebagian masyarakat kita yang memang sangat mudah mendapatkan imbal hasil tinggi tanpa bekerja. Jadi contohnya hanya top up sedikit, dapat Fortuner, dapat mobil, dapat rumah. Jadi cepat istilahnya. Jadi seperti ini, kita beli keanggotaan 5 juta, setahun dapat 120 juta. Bahkan nanti ada yang beli 10 keanggotaan untuk mendapatkan 1,2 miliar. Nah, ini lebih banyak dari pekerja menteri mungkin kan, jadi itu. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah memang ada kesulitan ekonomi di beberapa masyarakat kita. Jadi mereka itu lebih cenderung kalau ada uangnya dinanamkan secara cepat tanpa melihat risikonya. Jadi tanpa kerja dapat uang. Dan yang paling mengerikan juga, udah kesulitan ekonomi, mereka ada yang minjam juga untuk masuk ke investasi legal ini. Nah, ini yang sangat miris kita. Jadi karena dilihat tingkat pengembaliannya sangat tinggi, mereka minjam. Contohnya, mereka itu masuk ke pengawas dengan 5 juta, pinjam dari orang lain dengan bunga contohnya 5% per bulan, dia akan mendapat 120 juta setahun. Dia hitung-hitung, wah ini masih untung besar.
Nah, sudah nggak punya uang, minjam lagi, dan akhirnya ketipu. Ini sangat-sangat parah. Jadi untuk itu perlu sadar masyarakat kita. Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa pendapat ahli bahwa investasi itu dilakukan karena memang ada uang kita yang lebih, bukan minjam, kan gitu. Ya, ya, betul Pak. Minjam untuk investasi. Jadi jangan kita minjam untuk membeli sesuatu yang memang berisiko yang sangat tinggi. Kemudian yang keempat, adanya testimoni dari peserta. Ini yang paling mengerikan juga. Para peserta-peserta yang datang duluan ini memberi testimoni bahwa saya dibayar. Karena apa? Karena dia punya kepentingan untuk banyak peserta yang datang belakangan. Ini juga sangat berbahaya sebenarnya. Jadi ada testimoni, bahkan juga ada menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, selebritis. Ini perlu kita hindari. Jadi karena dilihat orang lain sudah dapat uang, contohnya ada yang dapat 1 juta sehari, ya saya tertarik dong. Wah, luar biasa, tanpa kerja. Atau di garasinya sudah ada Fortuner gitu. Wah, dari mana? Dari entitas ini ya ini. Jadi mudah terpengaruh terhadap testimoni yang justru itu semu sebenarnya. Orang-orang yang testimoni itu adalah yang menginginkan orang lain untuk terjebak juga sebenarnya. Kalau bisa kita katakan. Kalau dia dalam orang Medan itu biasanya itu yang ngajak orang itu bukan mau memberikan keuntungan, bukan kamu kita ajak untuk dapat untung ya. Harusnya nggak gitu. Bahasanya itu di Medan itu, Bang, kutipu kau ya katanya. Oke, silakan tipu saya, gitu kan? Terus dia bilang juga, tolong ya, tipu orang lain supaya kau juga dapat uang. Oke, ditipu orang lain. Dan dia bilang juga, bilang sama orang yang kau tipu itu, tipu lagi orang lain. Jadi multi level ini bukan multi level marketing, tapi multi level tipu menipu sebenarnya. Itu. Jadi ini masalahnya, ini banyak banget yang kemarin sempat tanya ke aku nih Pak Tongam, kalau misalkan ada orang nih masyarakat yang udah terlanjur daftar nih Pak Tongam, nah terus gimana? Apakah ada kompensasi kerugian gitu kata mereka Pak? Gimana tuh Pak? Iya, pelaku harus bertanggung jawab. Apabila ada masyarakat yang dirugikan, agar segera lapor polisi untuk dilakukan proses hukum. Karena itulah satu-satunya jalan bagaimana kita bisa melihat apakah ada uangnya atau enggak. Tapi memang selama ini dalam pengalaman kita, investasi legal ini yang masuk proses hukum tidak pernah ada kembali uangnya 100%. Pengalaman di Pandawa Depok, CSI Cirebon, Green for Freedom, itu enggak ada uangnya kembali. Oleh karena itu memang kewaspadaan yang pertama. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa pemerintah tidak menanggung kerugian akibat investasi legal. Tidak ada dasar hukumnya. Yang satu-satunya cara ya memang itu tadi, tolong nanti rekan-rekan yang dirugikan, kami sangat mendorong sebenarnya untuk proses hukum supaya ada efek jerah, karena bagaimanapun juga ini perlu kita hentikan sehingga mereka bisa bekerja atau melakukan kegiatan usaha secara legal. Itu tujuan kita. Katanya lagi ngurus izin ke SWI atau ke OJK itu Pak Tongam? Iya, bagi kami setiap kegiatan usaha di Indonesia tentunya harus legal. Dan mengurus izin sesuai dengan kegiatan usahanya. Satgas Waspada Investasi sangat mendorong kegiatan usaha yang merupakan inovasi keuangan digital dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan juga perlindungan kepada masyarakat. Itu yang penting. Jadi kita mengatakan bahwa setiap usaha di Indonesia harus ada izin. Nah, mengenai FITUB itu beberapa saran dari kami pada saat rapat dengan FITUB. Yang pertama, mereka harus menggunakan mata uang rupiah. Ada 5 sebenarnya yang utama. Yang pertama tadi menggunakan mata uang rupiah. Yang kedua, tidak boleh ada kegiatan member get member, referral di dalam produk jasa ini. Kemudian yang ketiga, juga tidak ada, harusnya jual beli poin antar anggota. Poin kalau ada yang butuh harus dibeli dari perusahaan. Dan juga masyarakat yang sudah punya poin menjual ke perusahaan. Jadi tidak ada perdagangan poin antar anggota. Kemudian yang keempat adalah servernya harus di Indonesia. Dan juga yang kelima membutuhkan komunitas. Nah, berdasarkan informasi dari FITUB, ada beberapa yang sudah dipenuhi. Yang pertama, mata uang rupiah sudah digunakan, $30 lagi. Kemudian servernya juga sudah di Indonesia. Dan komunitasnya sudah tertibkan.
dan 2 lagi ini tidak ada referral dan tidak jual beli poin ini, mereka sudah menyampaikan juga surat kemarin ke Satgas Investasi mengenai 2 hal ini, dan kami akan melakukan penelitian tentunya. Apabila mereka sudah melakukan kegiatan sesuai dengan arah SWI, tidak ada money game di sana, ya mungkin bisa direalisasi, tapi harus sesuai dengan ketentuan perizinan dan juga tidak ada skema piramida di sana. Sebenarnya masyarakat itu bisa nggak sih Pak Tongam mengidentifikasi mana aplikasi aplikasi keuangan ya terutama yang ilegal dan mana yang tidak, Pak? Identifikasi dari mana nih Pak Tongam? Ya, sebenarnya bisa dicari di berbagai sumber. Yang pertama bisa dicek di web sikapiuangmu.ojk.go.id untuk mengetahui daftar entitas investasi legal yang sudah ditangani Satgas Waspada Investasi. Dan juga pada siaran pers Satgas Waspada Investasi yang secara rutin dilakukan bisa dicek di website ojk.go.id. Jadi informasinya ada di sana. Di samping itu juga bisa dilihat di masing-masing kementerian. Contohnya kalau ada perdagangan berjangka komoditi bisa dilihat di website Bapepti. Kemudian juga mengenai kegiatan perdagangan bisa dilihat di website yang terkait. Juga terkait dengan koperasi bisa dilihat di website masing-masing lembaga. Jadi yang pasti kita ingin melihat, kalau kita lihat ada suatu perdagangan, kita bisa cek di Dinas Perdagangan atau Kementerian Perdagangan. Kalau dia koperasi kita bisa cek. Jadi apa yang perlu kami sampaikan di situ adalah kita diminta untuk memberikan waktulah sedikit untuk mengecek apakah benar-benar kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan yang legal. Dan juga kita bisa mendapatkan informasi dari masyarakat. Kami sangat mengharapkan informasi apabila ada penawaran-penawaran aplikasi ilegal melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id atau juga bisa ke kontak center OJK 157. Itu Pak. Buat memberantas aplikasi-aplikasi bodong ataupun yang belum memiliki izin dari OJK itu gimana Pak? Karena kan ada 13 tuh Pak, sampai ke Kejaksaan dan Polri juga ada ya Pak di sana ya? Iya. Kami melakukan langkah utama di 2 tindakan yang penting. Yang pertama adalah tindakan preventif. Kami melakukan monitoring mengenai penawaran-penawaran investasi legal, kemudian kami panggil, kami hentikan, kami umumkan ke masyarakat, kemudian kami minta blokir melalui Kominfo, kami sampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri. Jadi kegiatan-kegiatan yang pemantauan ini ya, yang penanganan maksud saya, yang represif. Jadi yang represif tadi kami melakukan penanganan mulai dari pengumuman, pemblokiran, dan laporan informasi kepada kepolisian. Kemudian di tindakan preventif, itu tadi kita melakukan koordinasi dengan anggota masyarakat, Satgas, melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan, dan juga kita melakukan kegiatan-kegiatan tatap muka pada saat dulu ya, saat ini juga memang masih dilakukan apabila ada pengaduan-pengaduan masyarakat, dan kita memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana mengenali investasi legal dan bagaimana mengenali investasi-investasi yang bisa diikuti oleh masyarakat. Siap.